Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Pada umumnya manusia itu alhaakumut takatsur. Pada umumnya itu bermegah-megahan. Pada umumnya itu mencari dunia itu wah semangat. Pada umumnya manusia itu hubbud dunya, cinta dunia. Pada umumnya. Ya. Jadi alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia dijarahkan ke kuburan. Kalau sebelum mati, sebelum dijarahkan ke kuburan, maka dunia wah alhaakumut takatsur. Makanya padahal salah satu yang dibenci oleh Allah adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia itu dibenci. Kenapa dibenci? Karena hubbud dunya biasanya orang yang hubbud dunya itu melupakan akhirat. Nah jadi bukan hubbud dunya yang paling dibenci oleh Allah, karena penyebab lupanya terhadap akhirat gitu ya, hubbud dunya itu. Maka sebaliknya daripada hubbud dunya adalah zuhud. Ya, zuhud. Beda ya. Ini dengan za ya, dengan zai, dengan za zuhud. Ya. Hanya kecil, zuhud. Ya. Kalau dengan jim ya, jahada itu sungguh-sungguh jihad ya. Ini mah zuhud, ha besar. Za tapi zainya za, zuhud. Ya, kalau itu mah jahada, jihadnya. Sungguh-sungguh. Kalau dengan jim ya, makanya ja dengan za itu beda ya. Nah, kata ulama, zuhud itu memiliki karakteristik. Jadi orang yang juhud, yang zahid ya, zuhud ya, orang-orang yang zuhud, yang zahidin itu ada karakteristiknya. Ada ciri-cirinya orang yang zuhud itu. Apakah kita sudah zuhud atau belum? Lihat aja karakteristiknya. Gitu. Sudah ada belum? Gitu. Apa itu karakteristiknya itu? Yang pertama, as-siqah billah. Orang yang zuhud itu karakteristiknya, ciri khasnya itu satu, as-siqah billah. Sangat percaya kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia husnudon aja. Ini terbaik, pasti. Itu apapun. Siqah itu. Ya. Dia percaya itu. Ya. Karena dia siqah kepada Allah itu, siqah kepada Allah, apapun yang diberikan tidak pernah ngeluh. Percaya, mempercayakan kepada Allah. Mangga Gusti, abdi mah percaya ka Gusti. Ulah kieu, nyati isuk-isuk ya hujan, ya popoyan kan enggak gitu. Orang-orang yang udah husnudzon kepada Allah enggak akan gitu. Diberi panas terus menyai, oh iya panas wae gini. Kan manusia mah gitu ya, kasih panas terus ngeluh, panas mending harudang yang panas-panas tinggi nya. Bere hujan terus ngecerak, bere hujan poyan masih kene ngukulutus. Hujan jeung poyan sakalikeun dibarengkeun masih kene ngukulutus jalma gitu. Ya waktu gitu ada orang-orang gitu ya. Nah, itu tidak husnudzon ya. Nah, kalau orang yang siqah kepada Allah, percaya kepada Allah, pasti dia akan hubbul fakri. Pasti dia cinta terhadap orang yang fakir, yang miskin. Dia ngasih ke orang fakir, ngasih ke orang miskin, dia tidak takut. Kenapa? Karena percaya kepada Allah.
pasti Allah mengganti, pasti Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada ini yang saya berikan. Sikoh namanya tuh, percaya, benar-benar hatinya itu ciri zuhud tuh. Ya orang yang zuhud itu, lihat aja, maaf Rasul ya yang kemarin Pak Didi katakan, Nabi itu Rasul suatu ketika, aduh uang belum disodakohkan, ada lebih belanja pada hari ini, kan langsung disodakohkan. Kenapa? Karena sangat sikoh, kalem besok besoknya rezekinya direzekikan ku Allah. Itu Nabi itu, saking sikohnya, percayanya kepada Allah. Jadi sikoh itu terpercaya gitu. Sikoh percaya kepada Allah ya. Makanya dia cinta terhadap orang-orang fakir gitu ya. Sikoh sa kop ha, sikoh ya. Sikoh sa abata sa sikoh sa kop tak marbutoh sikoh ya, sikoh sikatullah asikah billah ya, ma'hubil fakri. Kata Abdullah bin Mubarak, Syakikul dan Imam Syakik al-Balkhi wa Yusuf bin Asatin wa hada min amaratu zuhdi. Nah, inilah ciri yang paling kuat orang-orang zuhud. Ya, orang-orang zuhud itu sangat sikoh. Makanya dia kalem aja. Hartanya dikasihkan, tenang. Lihat aja Abu Bakar, cirinya percaya kepada Allah. Ketika ada ayat apa? La yuhibbullahul jahra, bukan. Ayat itu astagfirullahaladzim, kalau saya itu kalau lupa tuh sok tara ingat tuh, jadi iya, so hilap gitu. Tapi kayak lamun tos inget mah ayat deui. Yang ini yang ayat-ayat tidak akan disebut orang yang baik kecuali dia sudah menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Naon atuh dah. Ringes pohon tinggal pohon. Nah, lihat Abu Bakar ketika datang ayat itu, wah langsung semua hartanya sedekahkan. Ya Rasul, untuk jihad fisabilillah. Kena untuk apa? Aku punya Allah dan Rasulnya. Itu sikoh benar-benar. Makanya paling zuhud itu Abu Bakar. Masya Allah kan. Gimana kamu dan keluargamu? Tenang, aku ada Allah dan Rasulnya. Itu sikoh benar-benar. Diterima lagi oleh Rasul. Beda dengan sahabat yang lain kan? Ya Rasul, aku sedekahkan semuanya. Jangan. Meninggalkan anak cucu yang fakir, yang miskin, nantinya meminta-minta ke tetangga, ke orang lain, ke saudara, itu lebih jelek daripada kalian meninggalkan harta warisan. Tinggalkan harta warisan, tidak boleh lebih daripada sepertiga, kan gitu. Kenapa? Karena sikohnya beda, kepercayaan dia kepada Allahnya beda gitu. Walaupun sama-sama sahabat. Kalau Abu Bakar oleh Nabi diterima. Kenapa? Karena dia sikohnya kepada Allah dan membina kepada keluarganya sudah pada sikoh. Artinya tidak akan menyalahkan agama gitu. Kalaupun apapun yang terjadi, kenapa? Sangat percaya kepada Allah. Nah itu sikoh. Ya. Jadi itu wahada min amarati zuhdi fa innahu la yaqwal abda ala zuhdi illa bisikabillah. Tidak ada yang lebih kuat ciri zuhud daripada sikah kepada Allah. Sikah, percaya kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik pada saya. Pasti Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan ihdinas siratal mustaqim, kata Pak Dadang dari iya. Kalah. Allah akan memberikan solusi pasti. Ya. Ternyata gini, Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Kok gini? Ya inilah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, lebih sayang. Contoh, maaf, misalkan Sa'labah atau Qarun ya. Tadinya kan dicintai oleh Allah ketika fakir. Karena dia kekeh ingin kaya, maka kan kata Nabi jangan dah kekeh. Tengteng nama kan terpeleset setelah kayanya hubud dunya tuh. Ya, banyak orang yang hubud dunya itu terpeleset karena hubud dunya. Makanya ciri orang yang zuhud itu sikoh, tidak takut dia memberikan kepada orang lain, kepada fakir miskin. Makanya cirinya sikoh kepada Allah salah satunya dia cinta terhadap fakir miskin.
latihan hatinya supaya kita bisa menerima dengan keadaan yang ditakdirkan Allah gimana. Di mulut pastilah semua Ya. ahli hizib pasti, oh saya menerima, tapi siapa tahu di hati kecilnya. Ya, memang gitu ya. Makanya kata ulama, latihnya dengan yang kecil-kecil dulu menerimanya. Jadi latihnya yang kecil-kecil dulu gitu. Ya, contoh misalkan saya logikakannya ke sodako aja dulu ya supaya pahamnya. Kita misalkan kan orang-orang yang hubudunnya itu sodako tuh enggak tuh. Makanya jangan dulu yang banyak-banyak sodakohnya. Tapi rutin. Gitu. Sehari 1000 misalkan. Nah, kalau orang yang hubudunnya nanti pasti hitungan. Wa'adadah itu kan. Wa'adadah ini hitungan. Aduh, iya sehari 1000, kalau sebulan 30.000. Nah, orang-orang yang hubudunnya pasti hitungan pasti. Nah, dilatih 1000, nanti udah kuat, tambah lagi. Ya 2000. Termasuk orang ulama-ulama itu termasuk makan. Untuk juhud itu makannya tadinya sepiring, sekarang kurangi sepertiganya, kurangi lagi setengahnya. Gitu dilatih. Hati itu harus dilatih. Termasuk yang tadi, keyakinan kita kepada Allah harus dilatih. Hanya memang, Masya Allah ya Karim, semakin kita dipakai logika kita, semakin susah untuk juhud. Logika semakin dipakai, semakin IQ semakin dipakai, semakin empirik nantinya. Waalaikumsalam. Gitu. Maka dilatih aja. Dilatih menerima. Oh iya udah. Apalagi ya udahlah pasti Allah yang terbaik. Ya. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Ya sama Pak Yud, saya juga gitu. Soalnya gini kan hakikat kita, apa yang kita inginkan itu kan pasti kata agama Allah sudah menunjukkan yang terbaik buat kita. Tapi Menurut nafsu mahnya asa goreng gitu gitu. bukan gini Kahyang teh gitu ya. Cara menerima itu ya. Ya. Bagaimana latihannya gitu. Nah, memang sulit sekali, kecuali apa? Kecuali dia ya tadi keimanan diperkuat bahwa maaf, kita itu bukan hanya untuk di dunia. Hidup itu untuk di akhirat. Makanya sering baca atau baca-baca kisah-kisah yang inspiratif para ulama-ulama dulu. Gitu. Oh, ternyata orang lain seperti ini. Contoh gini. Kita harus ada bandingan gitu. Masya Allah ya Karim, Nabi itu, coba lihat rumah Nabi. Ini mah tuh masjid ini mah gede, rumah Nabi kecil. Padahal dia orang yang hebat. Dia tuh Abu Bakar dan seterusnya. Keinginan semuanya pasti ingin seperti kita lah, ingin kaya, ingin senang, ingin bahagia, ingin seperti Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kan dengan nabi-nabi yang lain terakhir ke surganya. Nah itu juga pasti dilatih. Hanya cara melatihnya biasanya beda-beda setiap orang. Hanya biasa harus menerima lah taslim yang kemarinnya. Taslim aja, pasrah kepada Allah, ya Allah mangga. Memang latihannya harus, gimana setiap perkara sih pasti beda-beda. Ya saya rasakan Pak Yud gini, saya itu ada setahun kebelakangan ini agak rada seret gitu. Masya Allah ya kan gitu. Saya itu dicoba sekali. Santri moroso, santri itu araya gitu. Kemudian ya Allah gitunya kan kita tuh ya Allah asa kurang kumaha gitu kan. Asa kurang kumaha urang teh ngadoa kemudian ikhtiar narangkeun anak kok santri kok hampir tumpur gitu. Saya itu sedih ya Allah gitu. Bu kumaha atuh urang teh. Padahal perasaan gitu ya, perasaan saya itu tidak pernah meninggalkan santri walaupun bagaimana kesibukan tetap aja gitu. Tapi santri itu kenapa gitu? Adi batu loba gitu. Kan sama sedih mah pasti ada Pak Yud. Tapi dia mau gimana lagi? Tadi mau berangkat aja. Bu, ya kita harus taslim. Semakin kita enggak pasrah, semakin kita tidak menerima, semakin terus dicoba oleh Allah. Semakin kita belum sabar, semakin kita tidak menerima, semakin terus ke Allah sampai kita sabar.
Maka jangan kagok lah, ulah kagok, terus sing sabar gitu. Dan pasti Allah akan memberikan solusi pasti gitu. Hanya kan keinginan nafsu mah seperti tadi Pak Yud. Kahayang urang mah da kieu. Ari kahayang Allah kitu. Nah, Allah itu cinta ka urang teh kahayang urang mah lain kitu. Ya ada cek mulut mungkin jalan terbaik. Kenapa gitu? Ya pasti ya. Iya pastilah. Kita bisa nerima gitu ya. Dengan kejujuran itu sudah memang kejujuran ini kan anak kita, istri kita, belum tentu gitu. Ya, makanya nanti lihat zuhud itu yang mana ya. Ini kan tadi satu cirinya zuhud itu bukan tidak punya, tapi percaya kepada Allah. Sikoh kan tadi, bukan nggak punya kan ya, tapi sikoh percaya kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, ini yang terbaik untuk saya. Itu sikoh tuh. Ya, yang kedua coba lihat. Belum ini masih sikoh ya. Coba yang kedua, oke lah. Watabaru anil khalqi. Yang kedua, melepaskan diri dari makhluk. Yang kedua, melepaskan diri dari makhluk. Artinya tidak ada sedikit pun hati itu ingin dikasih, ingin ada belas kasihan orang lain atau apa, lepaskan dari semua makhluk gitu ya. Apapun makhluk selain Allah kan kuluma siwallah bahwa alam, semua selain Allah itu makhluk alam itu namanya, itu lepaskan, itu ciri zuhud. Kalau masih ada dalam hati sugan itulah gitu, nah itu belum zuhud kan. Kita kadang-kadang ya kalau sedang gini misalkan sugan tuh gitu. Nah, sugan we gitu, gegorokan kapal minta duit gitu. Bari lu lompatan. Maka kata Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu tarkuma yasgulu anillah, meninggalkan sesuatu yang melupakan Allah. Itu disebut zuhud. Jadi zuhud itu sesuatu yang melupakan Allah, itu tinggalkan, itu zuhud. Makanya banyaknya pada umumnya orang itu lupa kepada Allah itu karena dunia pada umumnya. Makanya kalau misalkan dia punya dunia tapi tidak melupakan Allah seperti Nabi Sulaiman, tetap zuhud. Yang melupakannya ini yang jadi masalah. Oke, misalkan punten lah, kita sedang olahraga bulu tangkis misalkan. Apakah ingat kepada Allah? Sedang sepak bola, sedang lari, sedang apa? Kan itu melupakan Allah. Nah, jadi bukan masalah olahraganya, bukan apanya, tapi melupakan Allahnya yang jadi masalah. Katungkul karena dunia, katungkul tenan padahal katungkul karena dunia mohokeun akhirat. Nah, katungkul. Katungkul teh lamun ceuk basa Sunda mah nya ti suk-suk ti dungdung cenah kitu nya geuningan. Hooh. Mulu. Eta kene. Nah, itu ya. Jadi kata ulama kan gitu ya. Jadi zuhud itu tidak, makanya kata Nabi ya, jangan sampai kalian mengira Nabi Sulaiman tidak zuhud. Zuhud kenapa? Karena tidak dunianya itu tidak membuat lalai kepada Allah gitulah. Ya. Makanya ketika iya, bukan. Iya gitu. Iya. Iya. Ya makanya tadi zuhud itu entong katungkul gitulah. Jadi lamun katungkul karena dunia teh jadi melupakan Allah gitulah. Jadi ada juga orang kaya yang zuhud. Ya banyak. Ya pasti banyak. Contoh gini yang mudah ginilah, kata saya gini. Kita misal ini ya, kita baru beli sepatu yang baru. Kita sholat di suatu masjid gitu, di jauh gitu ya. Terus ketika sholatnya ingat, aduh sih ya. Nah itu hubud dunia namanya.
Hubbu dunya. Kenapa? Karena ingat kepada dunia, walaupun sepatu segitu, gitu. Lan? Nah, makanya kalau orang-orang yang tetapi bukan berarti ayo udahlah antepe leungit oge, bukan. Buktinya apa? Ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi, jauh, kamu dari mana? Oh, dari sana. Oh, ke sini naik apa? Naik onta. Di mana? Disimpan di luar. Diikat enggak? Enggak. Aku tawakal. Bukan tawakal itu mah nantang ke Allah kan gitu. Bukan zuhud, bukan. Kalau hilang jangan menyalahkan Allah kan gitu. Dah kan makhluk hidup bisa lepas atau ada yang ambil. Nah, maka supaya enggak ingat, tempatkan, amankan, maka lebih baik di depan. Misalnya pakai kresek di depan, mual ingat. Sabab nong katingali. Tenang gitu. Hanya cek batu teh meni hubud dunya diharupkeun itu senang. Laka salatnya yang harup karena senang aja. Di Masjid Agung ya. Iya gitu ya. Dan ya, jadi sekali lagi, jadi hubud dunya itu gitu ya. Hubud dunya, juhud teh bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi hati terikat terhadap dunia, itulah hubud dunya. Kan banyak orang-orang yang miskin tetapi karena dunia teh meni wah tisuk tidungdung gitu nya karena dunia gitu. Banyak gitu. Ya, hanya pada umumnya memang terhadap dunia itu pastilah ya, ingat katungkulnya. Makanya minimal kalau misalkan kalau olahraga diawali dengan niat yang bagus. Ya Allah, saya mau olahraga supaya sehat. Mudah-mudahan setelah sehat saya ibadah segar, kuat. Nah, walaupun dalam olahraganya kita tidak ingat kepada Allah, itu bisa jadi karena niat awal bagus gitu. Bisa jadi ibadah gitu. Makanya niatkan ibadah semuanya. Maka diniatan di hari awalnya gitu. Walaupun tukang dikir ke olahraga mau tetap kayak gerewekan gitu. Iya. Di awal. Karena niat awal itu kan ya Allah saya ingin sehat. Ketika itu kan ya natural manusiawi. Nya bismillah Gusti abdi hoyong sehat supados enak ibadah, tenang ibadah gitu. Supaya naon ya namina orang sehat pasti enak ibadah. Cuma ya orang sakit kan nggak enak ibadah gitu. Makanya niatkan dari awal. Tapi kalau betul kalau gini mah noteh goes gitu, itu mah bisa dikir. Tapi main bola mah susah. Maknya erek tapi Da abdi mah terang saha nu resep main bola. Enggak. Ini kan ini maksud dunia itu mungkin taruhlah dari secara kata gitu ya, harta, wanita dan sebagainya gitu ya. Kalau itu dunia. Dan Imam Syafi'i kan pernah bilang gini, dunia itu ibarat bayangan. Kalau kita kejar dia makin menjauh. Yeah. Tapi kalau kita berpaling meninggalkan dia akan mengikuti. Itu kan Imam Syafi'i. Yeah. Nah realitanya kan orang-orang kafir itu mengejar karena mereka mendekat kan, tapi dia menjauh. Kalau kita maksudnya gimana dengan realita kehidupan itu? Oh iya. Ulang Pak Rasid gimana? Jadi dunia itu kan seperti bayangan. Seperti Imam Syafi'i. Kalau kita kejar dia akan menjauh kan, karena kalau bayangan begini dia dari duluan kan. Tapi kalau kita berpaling kita akan ikutin kan. Artinya itu filosofi seperti itu. Tapi dalam realita kehidupan mungkin bisa dijelaskan, misalkan seperti orang-orang yang kafir katanya, dia mengejar dunia, itu tidak menjauh, malah dekat gitu. Nah, begitu kita sebaliknya yang kita rasakan gitu ya, dari yang tadi kita menjauh ya makin jauh gitu. Ya oke. Kan itu pendapat, itu filosofis pada waktu itu kan. Nah, jadi gini maknanya ketika kita ini paham ketika paham itu
kapan itu diucapkan, sedang keadaan apa itu diucapkan, itu harus dikaji. Nah sekarang mungkin saja tidak berlaku gitu. Kenapa? Karena dulu itu maaf kan para ulama jarang sekali mengejar sampai hebat, tapi kaya gitu. Tapi yang mengejar maksudnya orang-orang muslim di sini waktu itu kan, orang muslim mengejar sampai malam siang, tapi kekayaannya masih biasa-biasa aja kan gitu. Nah segitu-gitu aja. Nah itu jadi lihat situasi. Makanya setiap pendapat itu mungkin saja pada waktunya benar, tapi di lain waktu mungkin saja beda gitu. Nah, kecuali kalau hadis pun bisa, biasanya kalau hadis dan Quran itu biasanya lebih umum. Itu bisa dimaknaan setiap zaman pun relevan biasanya. Tapi kalau paham itu belum tentu sama. Ya kalau misalkan itu kan paham kan waktu itu ya memang benar seperti itu. Tapi sekarang mungkin pahamnya beda lagi, maka harus dikejar gitu. Ya oke, mungkin itu ya. Dua tuh ya. Oke. Karakteristik juhud itu satu tadi itu naon? Siqah billah ya. Percaya benar-benar kumandal ka Gusti Allah. Yang kedua karek dua tuh tabarru anil khalqi. Tabarri itu lulubaran tadi mah apa Allah lulubaran ti makhluk gitulah naon ya enggak mercayakeun ka jalma gitulah, enggak mercayakeun ke makhluk gitu. Tidak menggantungkan diri kepada makhluk, tidak ingin ini, tidak berharap dan seterusnya itu. Pokoknya lepas dari makhluk. Tidak ya, oh saya suganwe, saya enggak. Nah itu Allah lah, itulah yang ininya Allah samad, hanya Allah lah tempat bergantung gitu. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga wal ikhlas fil amal. Orang zuhud itu ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena tadi kuncinya siqah. Kalau dia beramal apapun, terutama ketika sodako, ketika apa gitu kan. Kalau misalkan amal sholat itu mah ya oke lah gitu, mungkin agak mudah ya. Tapi kalau sodako itu ikhlas itu masyaallah karim agak sulit tuh. Seperti ini ibadah ketika ada hujan dan naun itu waduh agak sulit tuh ikhlas tuh. Ya. Masyaallah karim. Nah itu ikhlas bil amal. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'ad la yablughu ahadun haqqatu zuhdi hatta yakuna min salasati khisal. Kata Yahya bin Mu'ad bin Jabal ini ya. Ini putranya Mu'ad bin Jabal, yaitu Yahya bin Mu'ad. Kata Yahya bin Mu'ad, la yablughu ahadun haqiqata zuhdi, tidak mungkin nyampai seseorang karena ke hakikat juhud hatta yakuna fihi salah satu khisal, kecuali ada 3 perkara katanya. Satu, amalun bila alaqatin, ketika dia beramal tidak ada kaitan dengan makhluk sedikit pun. Ketika beramal tidak ada ikatan dengan makhluk. Beramal itu benar-benar tadi Allah samad aja, lillahi ta'ala saja, tidak ada kaitan dengan makhluk apapun. Sugan we kayak muji, sugan we enggak gitu. Ya, seperti kita misalkan sering kan kalau ibadah gitu kita foto-foto misalkan di tempat Ka'bah kieu, padahal teu ngadoana masih gak ngadoa gitu. Ya, kan ngadoana mah teu, kan itu manipulasi juga gitu. Nah, kalau ada misalkan ingin terpuji, ingin apa, berarti ada alaqoh kan kepada makhluk. Ada ikatan, ada ikatan kepada makhluk, ingin di ini gitu. Kalau orang yang zuhud itu dia benar-benar ikhlas, tidak ada ikatan dengan makhluk apapun. Sugan we kalau amal ini mah kayak gini, sugan we amal ini mah gini gitu. Enggak ada ikatan dengan makhluk ya. Yang kedua wa qaulun bila tom'in, ketika dia bicara tidak ada toma. Toma itu ada harapan. Bicara apapun ada harapan, jangan. Harapan kepada makhluk maksudnya ya, toma itu kepada makhluk. Kan kita bicara ngobrol-ngobrol gini, ngeluh misalkan segan we atau manehna teh mere anu aja enggak gitu. Bicara apapun dia enggak. Gitu.
Jadi ketika bicara tidak ada toma. Toma itu mengharapkan bantuan orang lain, itu toma. Kalau orang yang zuhud itu enggak, orang yang ikhlas itu enggak gitu. Tan? Benten. Toma, kalau roja mah kebalikannya tamani. Ya. Kalau roja itu mengharapkan sesuatu yang dekat dengan dihasilkan. Kalau tamani mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Nah, jadi bukan dengan toma kalau roja mah, tapi dengan tamani. Benten. Kalau toma itu mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu yang dekat dengan dihasilkan gitu. Itu toma. Toma. Roja. Kalau toma mah lebih umum. Dia mengharapkan kepada makhluk gitulah. Kepada makhluk. Sugan we gitu. Kita misalkan, aduh teteh abdi kamari teh habis operasi teh habis sekian juta gitu. Sugan we dia ada iba ke kita. Nah, itu kan bahaya tuh. Ada pengharapan kepada manusia gitu. Sugan we ya gitu. Toma. Toma itu mengharapkan dikasih oleh orang lain, itu toma. Ya. Kalau roja mah kepada Allah, mengharapkan sesuatu. Contoh gila roja itu ya, contohnya. Saya sudah S3 doktor, mengharapkan jadi guru besar, dekat tuh. Itu roja namanya. Kalau saya S1 oge encan beres gitu. Hayang profesor gitu. Nah, itu tamani namanya. Ya dekat ya, pokoknya ada roja itu pengharapan. Tamani juga sama mengharapkan, hanya mengharapkan sesuatu yang jauh hasilna. Kalau tamani, kalau roja mah deket hasilna. Tadoru, tadoru mah DP. Khufyah itu dari khofi itu takut. Khauf gitu. Harap dan roja tuh. Nah, harap itu roja tadi. Harap itu roja ya. Roja, kemudian kalau khauf itu takut. Antara takut tidak diterima dengan mengharapkan diterima. Contoh kita sholat. Sholat kita itu yang bagus itu, misalkan ibadah kita itu antara roja dan khufyah. Ya Allah, saya itu ingin roja tuh. Ingin diterima olehmu. Kenapa saya sudah berusaha, tapi aku juga takut. Kenapa? Karena ya ibadah saya ikhlasnya dan seterusnya belum tentu bagus ya Allah. Saya takut tidak terima ya Allah. Tapi Engkau juga tahu kemampuan saya ya Allah. Itu roja. Banyak istilah Arab yang sudah diserap oleh kita kadang-kadang tapi maknanya belum paham benar-benar gitu ya. Kadang-kadang banyak tuh ya. Contoh misalkan tadi khauf itu ya khifah, khufyah ya sama itu kata dasarnya sama. Tuh. Nah, yang ketiga kata Yahya bin Mu'ad, wa izun bila riyasah. Orang yang zuhud itu dia mulia dengan tidak memiliki kepangkatan, tidak memiliki jabatan. Dia mulia tapi tidak jadi pejabat, tapi dia mulia. Nah, itulah orang yang zuhud. Ya. Orang yang zuhud itu mulia. Tapi tidak punya pangkat, tapi dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satunya para ulama, kalau Nabi mau udah jelas ya, Nabi ulama itu dia mulia, tapi tidak punya kepangkatan. Masya Allah. Iya. Ya. Sebetulnya kemuliaannya bukan dari jabatannya beliau. Sebelum menjadi pejabat juga dia mulia di hadapan Allah. Makanya jabatan yang hebat itu jabatan yang dipakai untuk beribadah, untuk dijadikan fasilitas membawa kebaikan kepada orang lain. Itu yang hebat. Kalau dia jadi pejabat, justru jadi pejabatnya itu membawa kebaikan kepada yang lain, itu yang pasti kemuliaan pasti. Ya. Kalau jabatannya dijadikan justru menyengsarakan orang lain, wah itu terhina pasti di dunia pun, apalagi di akhirat. 3 tuh ya.
Yang ketiganya itu ikhlas ya dalam amal. Yang keempatnya, wahtimalud dulmi. Dia itu ketika ada orang yang dolim, dia terdolimi, dia itu nerima, dia itu ikhlas, dia itu tidak akan membalas gitu. Itu ciri orang yang zuhud itu. Ya, tidak akan dendam. Dia itu ketika didolimi orang lain, Allah Nabi lah contohnya, Ayub Nabi udah jelas ya, dia diludahi, dinaun. Ketika dia sakit, nenek-nenek itu dia jenguk, tidak ada sedikit pun ada. Nah itu ciri orang yang zuhud itu gitu. Tidak ada dendam. Wah sih, kehaing kemari gitu, enggak gitu. Tidak ya. Dia itu menanggung, dia menerima, dia tidak pernah benci aja. Ya itu urusan dia dengan Allah ya silakan. Tapi jangankan gitu ya, kita mah masyaallah karimnya. Kalau ada teh aya we nah teh. Keuheuh teh nya. Jangan saya teh hayang deui. Nah, orang yang zuhud itu sudah sampai bisa gitu. Orangnya kecuali kalau agamanya didolimi baru dia berontak gitu. Kalau untuk dirinya, kehormatannya kalem gitu. Lempeng gitu. Tapi kalau tentang agama baru dia orang yang zuhud itu ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Orang yang zuhud kata Rasul, orang yang zuhud itu bukan mengharamkan dunia yang halal. Bukan mengharamkan yang halal. Oh ini zuhud, oh haram itu padahal halal. Tidak. Zuhud mah yang halal ya makan lah gitu misalkan gitu ya. Wala idoatil mal. Yang kedua tidak idoah teh ngalalawarakeun, menyia-nyiakan. Tidak menyia-nyiakan harta. Bukan artinya gini, hina atuh dunya mah teu kudu dialah. Atau akhirat teh urang mah. Nah, enggak gitu. Orang yang zuhud itu bukan begitu kata Rasul. Bukan menghalalkan mengharamkan yang halal. Karena saya mah zuhud, udah daging-dagingan tidak gitu. Begitu ya. Yang mah enak-enak jangan. Enggak, bukan begitu ya. Atau misalkan, lah udahlah dunya mah lah kan. Itu mah kecil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih hebat, lebih wah, dunia kan batur. Nah, enggak gitu kata Rasul. Ya. Dua. Yang ketiga, walakinna zuhadu fid dunya alla takunu bima fi yadika au saqa minka. Tapi orang yang zuhud itu dia mensyukuri apa yang dia dapat. Dia mensyukuri apa yang dia dapat, yang dia pegang, yang dia miliki, dia maksimalkan, dia jadikan ibadah. Itu yang disebut zuhud. Ya. Bukan tidak punya apa-apa. Au saqa minka. Kenapa? Karena dia sikoh kepada Allah tadi. Dia percaya kepada Allah. Maka dia ibadah enggak takutnya. Jadi bima piyadillah wa antakuna fi sawabil musibah wa ida anta usibata biha arghaba minka fiha. Nah, kemudian ketika dia kena musibah bukan ya udahlah. Ini nerima we. Enggak. Tapi dia berusaha memohon kepada Allah, ya Allah, aku kena musibah ya Allah. Jauhkan musibah ini ya Allah. Angkatlah kami ya Allah. Tetap berdoa, tetap kita berusaha gitu. Bukan seperti tadi, saya menerima gitu. Enggak. Bukan zuhud itu. Zuhud itu berusaha terus. Tapi kita sudah maksimal berusaha, tetap aja segini. Oh berarti nasib kita seperti ini. Ya kita tinggal taslim kemarin, menerimanya. Dan memang sudah usaha seperti ini. Nah biasanya ya kalau kita kata Nabi mah gini, supaya kita bersyukur, jangan ingat yang sekarang, tapi ingat yang nikmat-nikmat dari Allah. Contoh, maaf misalkan sekarang setahun 2 tahun misalkan seseorang itu sakit, jangan ingat ketika sakitnya, tapi ketika sehatnya.
saya sebelum ini berapa tahun saya sehat. Allah memberikan seperti itu. Apakah kita bersyukur enggak? Oh enggak. Ya wajarlah kalau Allah memberikan gini. Ternyata kita lebih banyak mendapatkan kenikmatan daripada musibah ini. Insya Allah akan rada kapeper gitu ya, rada ketahan gitu. Oh iya gitu. Tapi udah memang istilah orang Sunda mah gitu ya. Panas setahun, lantis ku hujan. Jadi sana nikmatnya bertahun-tahun ku sakit langsung hilang gitu. Ya kayak Fir'aun, si Fir'aun kan bertahun-tahun itu nikmatannya berpoya-poyanya ketika dicabut nyawa sakit toh. Ditanya ke malaikat Israil, berapa tahun kamu bersenang-senang, masih terasa enggak bersenang? Enggak. Ku nyeri na dicabut nyawa tuh udah hilang gitu semua kenikmatan teh gitu. Fir'aun saja ketika ditanya, ketika sakaratul maut ke malaikat pencabut nyawa, enggak kerasa lagi kenikmatannya bertahun-tahun teh gitu. Itu karakter manusia gitu ya. Jadi kadang-kadang nikmat yang loba mah ketika itu enggak dipikirkan, yang ayeuna we gitu. Dipikirkan. Kesusahana gitu ya. Ya, kata saya juga seperti tadi ya. Kalau dipikir-pikir kan kita itu pastilah ada pengganti dan penggantinya, atau kita pernah jaya dulu lah, pernah jaya. Enggak selamanya terpuruk, pasti ada aja pasti jayanya gitu ya. Nah, tapi kita tidak ingat jayanya itu, tapi ingatnya itu yang terpuruknya aja gitu. Nah, itu sebetulnya biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Makanya ketika orang yang zuhud itu bukan gini, ya Allah, berilah aku musibah. Enggak. Ketika dia kena musibah, maka dia sabar. Ketika dia kena musibah, dia berusaha. Tapi tidak boleh minta musibah. Tapi kalau sudah kena musibah, dia akan sabar. Itu orang zuhud. Kenapa kita tidak boleh minta musibah? Karena belum tentu bisa sabar. Itu belum tentu ya. Makanya kita tidak boleh, ya Allah miskinkanlah aku supaya aku ke surganya tidak dihisab. Jangan, belum tentu sabar. Belum tentu ya gitu. Itu menantang itunya. Yang terakhir kasabaraji ka genep ka 5 ka 4 5 ya. Wal qanaah bima fil yad. Oh aya deui nya. Cirinya orang yang zuhud itu qanaah. Oh aya deui qanaah ya. Qanaah itu kemarin naon? Qanaah itu ngalap cukup nu aya gitu. Menerima apa adanya gitu. Menerima pintar ya. Mensyukuri yang ada. Tidak kekejutan eueuh gitu. Tara-tara itu mantap ya betul ya. Nah itu zuhudnya qanaah ya. Kata Imam Junaidi, az-zuhud khalwul qalbi amma khalat minhu al-yadah tuh. Apa yang disebut dengan zuhud itu? Qanaah itu bagaimana zuhud itu? Bagaimana zuhud itu lebih tinggi daripada qanaah kan? Cirinya itu qanaah zuhud itu. Apa? Kosongnya hati dari apa yang dimiliki oleh tangan. Mengosongkan hati sesuatu yang dimiliki oleh tangan. Nah, itu peribahasa ya. Oke gini aja. Mengosongkan hati apa yang kita miliki itu aja, jangan dengan tangan itu. Mengosongkan hati jadi tidak ingat dunia itu di tangan bukan di hati gitu. Ya tadi betul pada ya. Jadi orang yang zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa, bukan, tapi tidak masuk ke hati. Makanya orang yang sudah di tangan itu hartanya itu mudah ngasih kita di fakir miskin gitu kan, mudah. Kenapa? Karena bukan di hati. Kalau orang yang masih di hati, miskin deh gitu. Nah itu kan berarti ke hati gitu. Jangan ngasih. Nah, itu zuhud ya. Jadi bukan tidak punya apa-apa. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Hanafi. Gurunya Imam Hanafi, dia tabi'in yang tabi'in besar ya. Imam Maliki, imam-imam besar itu gurunya Imam Sufyan, muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Kenapa nggak jadi imam madhab gitu ya? Sufyan Ats-Tsauri dulu mah imam madhab. Kenapa sekarang nggak ada? Satu, karena tidak dibukukan pendapat-pendapat beliau. Yang kedua, pengikutnya sudah tidak ada. Gak ada yang mengikuti lagi, makanya tidak ada. Kan beda dengan imam, contoh misalkan Imam Maliki. Kitab buhun Imam Maliki apa? Kitab Muwatta. Imam Syafi'i Al-Um. Jadi pendapat-pendapat beliau, kemudian paham-paham beliau, metodologi istinbat ahkamnya itu ada di situ kitab-kitab itu. Jadi tetap ada pengikutnya juga banyak gitu. Imam Hanafi pengikutnya Eropa, Amerika, Australia, itu kan orang-orang Islam, orang Eropa itu biasanya Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi lebih logika, lebih jalan daripada dalil. Kalau Imam Syafi'i antara dalil dan logika gitu. Ya bedanya. Makanya kebanyakan Imam Syafi'i mah timur Asia Tenggara kesini. Kalau itu mah Maliki, kalau Arab, Mekah, Madinah itu lebih ke Maliki itu. Hanafi itu. Imam Hanafi maka Eropa yang cocok biasanya gitu. India itu lumayan Hanafi itu. Itu lebih akal ya. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri mah seperti itu ya. Jadi az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Bagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Jadi juhud terhadap dunia itu adalah qasrul amal. Apa qasrul amal itu? Mondokeun angan-angan cenah gitu. Bahasa Sunda mondokeun angan-angan gitu. Mengenaun cenah. Teu ngarti. Dan pada mondokeun angan-angan teh. Tidak banyak berangan-angan gitu. Teu loba ngahayal gitu. Berangan-angan gitu. Orang juhud itu tidak ada angan-angan, bukti aja real laksanakan, enggak banyak angan-angan. Lain lamun baheula lamanya urang eta ka sakolana kadinya atau menikah jeung si eta sigana wan banyak angan-angan. Itu kan udah lalu, enggak akan mungkin lah gitu. Angan-angan. Kalau saya ya ada yang milih jadi presiden, kalau saya wah pasti akan gini. Saha ngarek milih gitu ya. Nah itu jangan banyak angan-angan kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi cirinya orang yang juhud itu tidak banyak angan-angan, teu loba ngalao. Kan kata Rasul walau minasyaiton. Berandai-andai itu dari setan. Walau lau teh kalau mah kaajogan we gitu. Lau itu ngalao cek budak santri mah. Tong ngalao cenah. Ngalao teh kalau mah saya dapat porkas baheula porkas. SDSB Duh saya akan ini gitu. Nah itu banyak angan-angan. Saya ingat lagi forecast SDSB. Jangan banyak seperti itu walau minasyaiton ya. Nah, orang yang juhud itu kalau berpakaian tidak berlebihan, tidak israf. Israf itu berlebihan. Contoh pakaiannya, maaf misalnya pakaian, karena ayah sampai ratusan juta geningnya pakaian. Ya Allah, kan dia meni salah. Dulu ingat aja abdi nuju santri, karena santri mah BHS teh keren atuh, santri geus make BHS, wah gaya gitu yuk. Oh, dulu BHS teh, wis gaya. Nya dulu waktu tahun 82 itu BHS itu sudah yang paling murah itu 75.000. Kalau itu belum ada yang lain, yang ada juga apa? Belum ada aja dulu. Atlas itu baru 15.000 waktu itu. Mangga belum, dia mangga mah. Nah, saya tuh mau beli BHS, ya Allah BHS itu 75.000.
Kalau beli Atlas dapat berapa kan? Hah? Tahun 92-an. Itu pas tahun 87 85 itu kan saya mau beli BHS lamun sanajan mahal ge ai hiji mah hayu we cek eta kan eranya ai dengan atau ganti kata parasit ya abang mahal mah SK nanti aduh Pak Yun nakal nakal aduh mulai nakal masalah kan ini nggak suka pikirannya. Nah jadi pakaian makanan enggak mewah-mewah, enggak yang berlebihan lah, yang biasa aja sederhana gitu kan, kadang mubadir gitu. Mubadir kalau pakaian sampai mahal-mahal itu mubadir. Tapi kalau seperti itu mah kan masih layak lah. Kalau misalkan masih bandingannya seperti itu sebetulnya enggak termasuk enggak zuhud ya. Kalau bandingannya misalkan kita punya BHS atau misalkan ini masih ya. Kalau misalkan yang berlebihan terlalu berlebihan lah gitu ya. Pakaian sampai ratusan juta kan itu terlalu berlebihan gitu ya. Kan lebih baik dipakai sedekah kata ulama kan gitu. Yang biasa aja gitu. Dah kan orang yang awam mah enggak tahu itu teh berapa harganya teh. Gitu. Nah, makanya gini, seseorang itu akan memakai pakaian sesuai dengan tempat dan kedudukan. Oke, kita misalkan mau ke pejabat, pakaian yang murah gimana kita? Akan ditertawakan, kita akan malu. Jadi sesuai. Maka Nabi lihat aja ketika dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat, orang raja, dia menyesuaikan pakaiannya pun gitu. Gak apa-apa gitu ya. Ini mah artinya untuk kita berat nih, asal lebar gitu ya udah. Yang misalkan untuk presiden ya wajar manyan segan orang presiden pakaiannya kan tuh mungkin ya, disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya gitu. Hanya tidak berlebihan gitu ya. Ya seperti tadi, yang penting nggak masuk hati aja pakaiannya gitu. Enggak. Ya itu sombong enggak, nanti lihatnya hati kita kan. Hati kita. Nah itu, jadi karakteristik atau ciri-ciri orang yang zuhud, karakteristiknya itu 5 ya, 5. Yang pertama siqah ya, siqah billah ya, percaya pisan kepada Allah ya. Yang kedua tabarri anil khalqi, melepaskan diri dari makhluk. Melepaskan diri dari makhluk, tidak ada kaitan dengan makhluk apapun gitu. Kita karena Allah, benar-benar karena Allah. Saya pakaian bukan karena makhluk tapi karena Allah. Saya ibadah bukan karena makhluk tapi karena Allah. Saya sedekah bukan karena makhluk tapi karena Allah itu ya. Yang ketiga ikhlas ya, ikhlas bil amal. Yang keempat wahtimalid dzulmi. Dia menerima, dia ikhlas ketika ada yang mendolimi, tidak akan balas, tidak akan tenang, lempeng gitu. Tidak marah gitu, kecuali agamanya ya yang di. Nah yang kelimanya qanaah bima fiyad, qanaah apa yang dia miliki gitu ya. Itulah karakteristik orang yang juhud. Termasuk nggak kita juhud ya, tinggal lihat aja. Orang lain susah melihat hal-hal yang batin gitu kecuali kita yang tahu. Apa kita sudah juhud? Ya silahkan lihat karakteristiknya, lihat ciri-ciri khasnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.